Nah, kemudian bagaimana alat dan bahan selain tadi membuat asam cuka, kita mempersiapkan idealnya memang kalau punya inilah yang paling bagus. Jadi meja ginekologi. Kalau itu di sekolahan atau dilakukan screening yang banyak, bisa juga menggunakan meja tulis sekolahan ya, saya bilang bangku atau meja yang bisa digunakan itu boleh, tidak ada stand kaki, pasiennya nanti ke bawah. Prinsipnya ibu dibuat nyaman sebenarnya ya. Kemudian sumber cahaya harus cukup, jadi lampu sorot. Kadang punya juga lampu yang di kepala ya, itu boleh, silakan. Prinsipnya bahwa harus terlihat dengan baik, sumber cahaya harus ada. Kemudian asam asetat yang 35% tadi, kapas lidi besar ya untuk membersihkan dan juga untuk pengolesan. Kemudian ada sarung tangan bersih, bukan harus steril. Kemudian ada spekulum. Nah, yang saya ada prinsip barangkali sedikit, tolong mengenal sedikit ini spekulum, kan itu ada beberapa ukuran ya, size-nya. M, S, dan L. Jadi, kalau misalnya pasiennya mungkin 3 anaknya, tapi sesar semua, ibunya kecil-kecil, tolong sesuaikanlah spekulum yang ada. Karena kalau nanti Bapak Ibu membuat pemeriksaan tes IVA saja, Ibu sudah merasa kesakitan, nanti akan bercerita ke temannya, aduh sakit sekali itu dibuka dari bawah. Jadi tolong ini dijaga dengan baik, diinformasi concern dengan baik, apa yang akan dia rasakan. Kemudian kita sebagai pemeriksa setelah Ibu merasa nyaman, jangan sampai kita egois, woi habis nih yang ada size L, wah ibunya baru 1 anaknya, mungkin ada yang belum pernah melahirkan, atau ibunya juga sebaliknya, yang ada size yang kecil, tetapi ibunya sudah anak 3, 4, kemudian ibunya besar. Nah itu kan juga jadi mengganggu. Kalau kita melakukan pemeriksaan inspekulo, harus kita pada saat melakukan inspeksi, kemudian anamnesis dan inspeksi pemeriksaan ginekologi, kan dipalpasi tuh labium majus, labium minus, ya ada benjolan atau tidak, kan harus dipalpasi. Berarti kita sudah harus memilih spekulum. Nah, keterbatasan kita pada saat screening, kadang kan semua size sama, ya. Jadi tadi bisa diakali dengan menggunakan nanti kondom. Kalau misalnya spekulum kita di vaginanya ibu menggelambir masuk ke dalam sehingga menghalangi porsio untuk dilihat dengan baik ya, karena porsio harus ditampakkan, maka kita bisa menggunakan kondom pada spekulumnya. Jadi selain size, spekulum ini mempunyai, kita lihat ada 2 baut. Nah, yang teman-teman sekalian biasanya gunakan hanya taunya baut yang di atas. Ya, baut yang di samping ini, yang di samping kanan ini hanya membuka ini ya. Tapi kalau kita mau melakukan tindakan, paling bagus kita ini buka dulu, dorong ke atas baru kita kunci sehingga akses untuk melihat itu lebih luas ya. Jadi kan ini kalau dia turun ke bawah ini kan aksesnya kecil, walaupun ini membuka lebar, kita masuk ke sini matanya itu sumber cahaya juga terhalangi. Jadi selalu buka lebar yang di bawah, kasih naik memang, kemudian kunci, baru kita aplikasi masuk ke dalam introitus vagina ya. Oke, itu barangkali yang untuk alat dan bahan dan juga spekulum kita gunakan sesuai ya yang ada. Ya, ini sudah. Nah, yang mana dimaksud, kenapa bisa memberikan gambaran aceto white pada tes IVA? Ya, tadi saya katakan bahwa kalau pada pasien yang tidak ada infeksi, dia punya epitel di daerah zona transformasi itu dalam dari basal sampai ke permukaan dan akan bertransformasi menjadi sel dewasa yang mempunyai keratinisasi, maka sinar itu akan mudah tembus ya. Jadi sinar pantulnya itu akan memberikan gambaran merah muda, ya, karena ini kan selnya normal. Tetapi pada pasien yang tidak normal, yang ada sel-sel terinfeksi, maka dia sel-selnya itu besar. Kemudian pada saat kita aplikasi asam asetat, dia akan terjadi koagulasi, ya, jadi akan memberikan protein dalam epitel sel ini akan putih, mengeras, ya. Dan itu akan memberikan sinar pantul yang putih
Ya, itulah yang batasnya jelas, di mana batasnya selnya itu sangat jelas, dan biasanya permukaannya karena dia mengambil aplikasi asam asetat pada sel yang rusak ini atau sel yang terinfeksi ini, maka dia biasanya batasnya jelas dan dia lebih tinggi dan gambarannya khas dia putih ya. Jadi sinar pantul itu tidak menembus ke dalam sehingga memberikan kesan putih kusam yang pada saat kita melakukan aplikasi pada sel-sel yang atipik atau yang ada terinfeksi oleh HPV ya. Oke. Nah, jadi teknik IFA ini pada deteksi dini nanti teman sejawat kan setelah melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian inspektulo. Ada istilah kita kasifo ya. Jadi pada saat kita inspektulo, kita harus dulu lihat dan bertanya apakah ini K-nya itu cancer atau bukan. Ya. Jadi kalau teman sejawat buka dan lihat curiga ada pertumbuhan sel yang tidak normal dan curiga itu adalah suatu cancer, maka tidak dilanjutkan IFA. Tetapi kita akan memberikan surat rujukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya di teman sejawat di FK rumah sakit misalnya yang ada teman sejawat SPOG, apakah dia nanti melakukan biopsi. Kalau teman sejawat boleh enggak saya biopsi? Bisa saja, tapi jangan sampai Anda biopsi kemudian berdarah ya, lebih aman dirujuk saja. Ya, kalau dia bukan cancer baru kita masuk ke pertanyaan kedua. SSK-nya kelihatan apa tidak ya. Jadi SSK-nya visible atau not visible. Jadi kalau SSK-nya kelihatan squamocolumnar junction-nya kelihatan, batasnya jelas, maka kita lanjutkan dengan tes IPA. Oke? Kita bersihkan, keringkan foto, kemudian lakukan aplikasi asam asetat 35%, tunggu 1 menit, baru kita menilai negatif atau positif. Tapi kalau dia tidak visible, kita tidak bisa mengidentifikasi SSK-nya, maka kita lebih baik rujuk untuk bisa dilakukan tindakan pap smear ya. Karena kalau pap smear kan diambil memang di permukaan dengan spatel, kemudian sitobras digunakan di kanalis cervicalis. Jadi kalaupun tidak kelihatan dia masuk ke dalam, itu tetap bisa diidentifikasi daerah SSK pada saat dilakukan pemeriksaan pap smear. Nah, pada pasien yang IFA positif tentu tindak lanjutnya kalau memenuhi syarat untuk cryo di informant concern untuk dilakukan cryoterapi. Ya, jadi ini kita istilahnya kalau akan melakukan deteksi dini selalu KSIFO ya. Cancer atau bukan, SSK-nya visible, kelihatan, nampak dengan baik, kita aplikasi IFA, kalau dia positif kita cryoterapi ya. Oke. Nah, ini posisi litotomi, kemudian pasang spekulum, tampilkan serviks, jadi serviks harus kelihatan dengan baik ya. Nah, jadi kalau kita lihat nomor 1 ini mencurigakan kanker atau tidak? Curiga kanker. Ya. Kanker. Oke. Ya. Kelihatan permukaan yang berbenjol-benjol ya sudah keluar, jadi ini mencurigakan kanker. Jadi apakah perlu IFA? Tidak. Rujuk ya. Tadi kalau misalnya mau biopsi atau sudah ada jaringan yang jatuh, karena kita kalau biopsi minta maaf itu memang harus menggunakan tang biopsi. Kalau kita di puskesmas mungkin kadang tidak siap ya. Kedua bisa kan berdarah ya, jadi tidak usah diganggu-ganggu, kita rujuk saja ya. Nah, kadang ada juga dok, ada jaringannya yang jatuh-jatuh, kadang kan ada yang lunak ya, disentuh lepas. Kalau kita itu yang diperiksakan patologi anatomi, kadang itu suatu jaringan nekrotik. Ya, kalau kita biopsi memang harus mengambil antara batas daerah yang ada perubahan sel yang tidak normal dengan sel yang normal sehingga bisa diidentifikasi. Jadi sebaiknya dirujuk saja. Nah, nomor 2, apakah SSK tampak atau tidak? Tidak. Nomor 2. Tidak. SSK-nya masa. Tidak. Tampak. Oh, tampak. Ini kan yang merah ini adalah sel kolumner. Oke. Ini epitel kolumner, kemudian ini yang SSK baru. SSK baru.
Ya, kemudian ini ada lagi, dia kan agak-agak Putih. lagi ya. Ya. Putih ini zona transformasi. Ya. Ini yang di luar adalah SSK original. Original. Original yang di luar. Yang tadinya dia di dalam akan bermetaplasi keluar dan ini serviks secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita lihat bahwa ini harus ditampilkan ya porsio 100%. Jadi kita bisa melakukan tes IVA bisa ya. Jadi kita melakukan KASIFO ya, bukan cancer kalau dia cancer dirujuk. Kalau bukan kita SSK-nya kelihatan baru kita yang ketiga melakukan IVA ya. Nah, setelah kita bersihkan dan keringkan, kemudian kita aplikasi IVA 5%, 35%, tunggu 1 menit. Ya, baru kita menilai IVA positif atau tidak. Nah, sekarang saya lihat kita yang nomor 3 ini aplikasinya, kita tunggu 1 menit, hasilnya ini nomor 4. IVA positif atau bukan? Positif. Positif. Ya, ini ada gambaran acetoide-nya ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, apakah dia memenuhi syarat untuk dilakukan krioterapi? Ada tindak lanjut. Ya, kalau ini kan luas. Sementara kalau krioterapi kita tidak boleh lebih dari 2 kuadran ya. Jadi kalau ini kita bagi 4 dan ini lesinya ada sampai jauh di luar ya. Jadi kita itu kemungkinan propnya di sini nanti. Jadi nanti kalau kita krio itu syaratnya adalah bahwa tidak boleh melebihi dari 75% 2 kuadran. Yang kedua, batas terluar dari acetoide yang positif tidak boleh lebih dari 2 mili dari batas prop ya. Itu syaratnya. Jadi ini sebaiknya mungkin dirujuk karena ini luas memenuhi daerah zona transformasi secara keseluruhan ya. Oke. Jadi berikutnya bagaimana menilai acetoide. Nah, secara klinik ya kita melihat yang mana acetoide yang signifikan untuk dilakukan krioterapi. Nah, ini teman sejawat bisa lihat gambaran kurang lebih lah porsio ya. Kemudian pada ini adalah OUE, kemudian ada daerah yang agak merah gelap ini adalah kolumner, kemudian ada original. Jadi yang disebut acetoide itu adalah bukan di daerah kolumnernya Bu ya, tapi di daerah zona transformasi. Ya, di daerah zona transformasi dan dia khas batasnya jelas, tegas ya, dan dia melebar keluar. Ya, dan dia melebar keluar. Jadi kalau dia di daerah ini kita sebut bahwa itu adalah acetoide positif. Jadi landmarknya itu adalah bahwa dia harus di daerah zona transformasi. Ya, jadi batasnya di dalam adalah original SSK yang baru dan di luar adalah SSK original atau yang dalam fungsional, yang di luar ini SSK lama ya. Jadi ini dia harus melebar keluar dengan batas yang jelas ya, seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa gambaran yang jadi tadi signifikan artinya daerah yang pertama ini adalah suatu acetoide gambaran yang bermakna secara klinis dan ini bisa karena tidak melewati dari 75% kalau kita bagi secara 4 kuadran, melebar keluar. Kalau kita pasang prop mungkin tepinya ini tidak melewati 2 mm dari batas prop, maka ini kandidat untuk melakukan krioterapi. Nah, ada juga lesi-lesi yang nanti akan tampak seperti acetoide dan memang biasanya acetoide tapi tidak signifikan. Yang mana? Dia jauh dari batas zona transformasi ya. Jadi ini tidak signifikan untuk kita melakukan karena kalau mau Anda krioterapi tidak mungkin ini terkena kan di luar. Nah, kemudian yang berikutnya ada gambaran acetoide tetapi dia tidak tidak keseluruhan ya, jadi hanya berbintil-bintil, ada bagian yang ada yang tidak. Jadi ini juga kita tidak kandidat ya. Kemudian ada yang berbentuk acetoide streak, jadi kayak garis-garis saja ya, kayak garis-garis saja seperti ini juga dikatakan bahwa ini tidak signifikan
signifikan, ya. Bisa juga dia berbentuk garis batas antara yang kolumner dengan daerah, jadi batas antara endoservix dengan daerah zona transformasi. Ini juga dikatakan tidak signifikan. Kemudian ada mungkin yang bintil-bintilnya tetapi dia berada di kolumner atau di daerah endoservix. Ini juga dinyatakan bahwa itu tidak signifikan untuk dilakukan krioterapi. Jadi biasanya pasien kalau ada yang seperti ini kita observasi saja, ya. Oke. Nah, untuk lebih jelas nanti kan teman sejawat akan ada atlas, ya, atlas yang akan diperlihatkan untuk bisa membantu bahwa jenis-jenis porsio yang ada. Jadi kalau dia normal, gambarannya ini ada 3 ya. Jadi ini yang nulipara masih pinpoint. Kemudian ini kalau sudah mungkin bisa saja kita lihat ya bahwa ada lendir yang ada di serviks itu normal saja ya. Kemudian ada juga yang mungkin pada saat kita buka ada benang IUD-nya. Kemarin ada yang bertanya, "Dok, kalau pakai IUD ada benangnya boleh enggak, Diva?" Ya boleh, tetap bisa selama SSK-nya bisa dinilai ya. Kemudian bisa saja ada polip, ya ada pertumbuhan polip di daerah OUE, ya kemudian ada ektropian. Jadi ektropian ini juga biasa seperti merah, seperti membuka ya di daerah kanalis cervicalisnya di OUE-nya, daerah kolumnernya, tetapi dia hanya ektropion ya. Jadi ada ya, sejenis sel di daerah kolumner ini agak membesar, tetapi SSK bisa dinilai, dievaluasi itu boleh melakukan. Nah, kalau infeksi tentu teman sejawat yang banyak kita belajar ada Candida, putih, ya melengket, kemudian ada Trichomonas khas sekali, dia ada gambaran bintik-bintik merah di porsio, strawberry spots, kemudian fluornya biasanya berbusa, ya. Kemudian kalau radang dia jelas sekali daerah inflamasi di daerah biasanya di kolumnernya, ya. Ada juga biasa ada benjolan seperti ada kista nabuti namanya opula, tapi itu normal saja, fisiologi ada ya. Nanti kalau semuanya kita sudah identifikasi SK-nya nampak, kita bisa melakukan IVA positif ya. Jadi kalau ada gambaran acetoaid yang batasnya jelas melebar dari batas kolumner, di batas di situ ada squamous ya, yang original, yang fungsional keluar ke originalnya ya. Nah, ini dia katakan bahwa lesi derajat rendah pada saat kita IVA kan tidak bisa menilai ini sin 1, sin 2, sin 3. Teman sejawat hanya bisa menilai positif atau tidak ya. Nah, tetapi kalau yang sudah terbiasa itu bisa mampu membedakan bahwa oh ini kayaknya derajat rendah, ini derajat sedang ya, ini oh sudah. Tapi karena kalau kita derajat tinggi, apabila sebaiknya cukup saja. Oke. Jadi itu barangkali gambarannya yang bisa kita lihat pada saat nanti akan melakukan jenis porsio pada saat akan melakukan tes IVA. Nah, jadi